Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Manchester United, krisis penyerang, Ruben Amorim beri update cedera Matheus Cunha. Ruben Amorim membawa kabar kurang menggembirakan bagi Manchester United jelang laga tandang melawan Crystal Palace. Matheus Cunha dipastikan belum bisa kembali bermain setelah mengalami cedera dalam sesi latihan pekan lalu yang membuatnya harus absen untuk pertandingan kedua secara beruntun. Situasi ini datang pada momen yang tidak ideal karena United sedang kekurangan pemain depan. Benjamin Sesko juga masih menjalani pemulihan cedera lutut dan belum tersedia, sehingga opsi serangan United semakin menipis. Cunha sebenarnya menunjukkan awal yang cukup positif sejak bergabung. Meski baru mencetak 1 gol dari 11 penampilan, kontribusinya dalam alur permainan tetap dianggap penting. Cedera yang dialami pekan lalu membuat proses adaptasinya terhambat dan menjadi masalah tambahan di lini depan. Amorim menjelaskan bahwa Sesko membutuhkan waktu pemulihan lebih panjang dan harus dijaga agar tidak kambuh, sementara kondisi Harry juga belum membaik. Ia memperkirakan Cunha baru bisa kembali bermain pada laga berikutnya melawan West Ham. United sendiri tengah berada dalam tekanan setelah kalah dari Everton yang bermain dengan 10 pemain, membuat mereka turun ke posisi ke-10 klasemen. Amorim menilai timnya seharusnya bisa mengendalikan pertandingan lebih baik dalam situasi unggul jumlah pemain. Ia mengakui pekan ini terasa berat karena kehilangan kontrol di beberapa laga penting, namun menegaskan bahwa proses pembenahan harus terus berjalan. Fokus utama tim kini adalah memperbaiki performa, menjaga konsistensi, serta memaksimalkan pemain yang tersedia untuk menghadapi tantangan pada laga-laga berikutnya. Manchester United bisa dapat untung besar dari mimpi buruk pemain terbuangnya. Masa depan Marcus Rashford kembali menjadi sorotan setelah laporan Football Transfers menyebut Barcelona kemungkinan tidak mampu mempermanenkan sang penyerang. Meski tampil gemilang sejak dipinjam dari Manchester United, masalah keuangan membuat Barca diragukan bisa menebus opsi pembelian sebesar 35 juta euro. Rashford yang bangkit bersama tim asuhan Hansi Flick dan telah mencatat 6 gol serta 9 assist dalam 17 pertandingan sebenarnya menjadi bagian penting dari skuad Blaugrana musim ini. Namun, penandatanganan permanennya dipersulit oleh struktur gaji dan batas pengeluaran klub. Barcelona juga harus menyiapkan anggaran untuk mencari pengganti Robert Lewandowski yang kontraknya segera habis, sehingga mereka tak bisa memaksakan transfer bila sang pemain tidak bersedia menurunkan gaji. Situasi ini membuat masa depan Rashford tampak tidak menentu, meski justru dapat memberi keuntungan bagi Manchester United. Jika Barcelona mundur, MU berpotensi menerima tawaran lebih besar dari Paris Saint-Germain yang dikabarkan siap mengajukan proposal hingga 50 juta euro, lebih tinggi 15 juta euro dari nilai opsi pembelian Barca. Dengan performa Rashford yang kembali meningkat, valuasinya disebut bisa mencapai 52,2 juta euro, menjadikannya aset bernilai bagi MU. Tambahan dana tersebut dapat membantu klub dalam rencana mendatangkan gelandang baru sebagai pengganti Casemiro yang berpeluang hengkang pada akhir musim. Dengan demikian, meski ketidakpastian menghantui masa depan Rashford, kondisi ini justru membuka kesempatan lebih besar bagi Manchester United untuk memperoleh keuntungan finansial yang signifikan pada bursa transfer mendatang. Manchester United finalisasi transfer wonderkid dari Kolombia. Dia bersiap terbang ke Inggris.
Manchester United dilaporkan semakin dekat untuk merekrut gelandang muda Kolombia, Christian Orozco, sebagai bagian dari upaya memperkuat lini tengah seiring menurunnya peran Casemiro dan sulitnya Kobbie Mainoo masuk dalam rencana Ruben Amorim. Orozco yang baru berusia 17 tahun disebut menjadi target berikutnya dalam proyek regenerasi skuad. Fabrizio Romano mengungkap bahwa sang pemain akan tiba di Inggris dalam beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan proses kepindahannya ke Old Trafford. United disebut siap membayar sekitar $1 juta kepada Fortaleza dan Orozco baru dapat resmi bergabung pada Juni 2026 ketika ia genap berusia 18 tahun. Rekrutmen ini menjadi bagian dari strategi baru klub sejak Sir Jim Ratcliffe masuk sebagai pemilik minoritas pada awal 2024. Di bawah kebijakan tersebut, United lebih memprioritaskan talenta muda yang memiliki nilai jual jangka panjang. Sebelumnya, United juga mengamankan Diego Leon dan Sekou Kone sebagai bagian dari fokus memperkuat fondasi tim. Meski demikian, era Ratcliffe juga menghadirkan tantangan berupa pengetatan biaya dan pengurangan struktur yang dianggap tidak efisien. Ratcliffe menegaskan bahwa klub harus lebih cerdas dalam membangun kesuksesan dengan menemukan bakat besar berikutnya alih-alih mengeluarkan dana besar untuk nama-nama mapan. Sementara proses transfer Orozco mendekati final, United di lapangan tengah berusaha bangkit setelah kekalahan mengecewakan dari Everton. Menjelang laga melawan Crystal Palace, tim Amorim ingin mengakhiri bulan ini dengan poin penting yang dapat mendorong mereka naik di papan klasemen dan menjaga momentum dalam periode penuh tekanan. Manchester United siap rekrut Ederson, gelandang Atalanta pengganti Mainoo. Manchester United dilaporkan berada di posisi terdepan untuk merekrut gelandang Atalanta, Ederson, pada bursa transfer Januari 2026. Pemain asal Brasil itu muncul sebagai target utama karena United membutuhkan sosok baru di lini tengah menyusul situasi Kobbie Mainoo yang berniat meninggalkan klub. Mainoo merasa minimnya menit bermain di bawah Ruben Amorim bisa mengancam kesempatannya masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026. Sehingga ia mempertimbangkan pilihan untuk mencari klub yang menjamin peran lebih besar. Ederson dianggap sebagai profil yang cocok untuk menggantikan Mainoo karena kemampuannya dalam duel lini tengah, fleksibilitas peran, dan pengalaman bermain di kompetisi Eropa bersama Atalanta. Selain itu, situasi kontraknya yang segera habis membuat harganya turun drastis. United diperkirakan hanya perlu mengeluarkan sekitar 30 juta euro untuk membawa gelandang berusia 26 tahun tersebut ke Old Trafford, jauh di bawah valuasi normalnya. Kondisi ini membuat United melihat Ederson sebagai peluang ideal untuk memperkuat kedalaman skuad dengan biaya efisien. Atalanta sendiri disebut siap bernegosiasi agar tidak kehilangan sang pemain secara gratis di akhir musim. Bagi United, transfer ini menjadi langkah strategis untuk menyeimbangkan skuad di tengah kemungkinan keluarnya beberapa gelandang, termasuk Casemiro dan Mainoo. Ederson diyakini mampu memberi kontribusi cepat berkat gaya bermainnya yang agresif, matang secara taktik, dan sesuai dengan kebutuhan Amorim dalam sistem permainan yang menuntut intensitas tinggi. Transfer ini juga mencerminkan arah kebijakan baru klub yang berfokus pada rekrutmen pemain dengan nilai kompetitif namun tetap terjangkau demi menjaga stabilitas jangka panjang. AS Roma siapkan klausul berlapis untuk rekrut Joshua Zirkzee dari Manchester United. Ruben Amorim datang ke Manchester United dengan gaya bermain modern, agresif, dan menuntut mobilitas tinggi. Untuk itu, ia membutuhkan penyerang dengan kemampuan memantul, kreatif, serta mampu membuka ruang.
Joshua Zirkzee dipandang sebagai profil ideal setelah tampil mengesankan di Bologna sebelum pindah ke MU. Namun, persaingan ketat membuatnya belum mendapat menit bermain reguler di Old Trafford. Situasi ini dimanfaatkan AS Roma yang segera mengajukan proposal transfer. Roma menawarkan skema pinjaman berbayar selama 1 musim dengan klausul wajib beli di akhir musim. Nilai total paket disebut mencapai 35 sampai 40 juta euro termasuk bonus. Bagi Roma, skema ini mengurangi resiko finansial di awal, sementara bagi MU, tawaran tersebut menarik karena membantu membuka ruang finansial serta memberi fleksibilitas dalam pembangunan ulang skuad. MU juga mempertimbangkan menambahkan klausul persentase perjualan kembali untuk mengantisipasi perkembangan Zirkzee di masa depan. Laporan internal menyebut Zirkzee memberi sinyal positif karena tertarik bekerja di bawah Amorim dan ingin mendapatkan menit bermain stabil. Roma dinilai cocok karena tengah membangun skuad kompetitif berbasis pemain muda dan berpengalaman. Zirkzee melihat peluang menjadi pusat proyek tersebut, terlebih setelah Roma melepas beberapa penyerang yang minim kontribusi. Jika tercapai, Roma akan mendapatkan striker cerdas dan fleksibel yang dapat meningkatkan kualitas serangan. Bagi MU, melepas Zirkzee bisa menjadi langkah realistis dalam restrukturisasi skuad. Negosiasi terus berjalan dan Roma disebut semakin dekat mengamankan Zirkzee sebagai rekrutan besar pertama di era Amorim.